Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah teman-teman, kita telah bertemu lagi dengan saya Firgis Dewati. Kali ini saya akan membahas kitab tafsir Jalalain, di mana saya kebagian Al-Quran surat An-Nisa ayat 7, 11 dan 12. Materi kali ini cukup menarik, yaitu tentang bab pembagian faraid atau waris. Berhubung masalah ini memang merupakan topik yang sangat bagus untuk dibicarakan. Kita harus tahu dulu bahwa di Indonesia ini mayoritas itu orangnya beragama Islam, tetapi banyak dari mereka meninggalkan syariat, terutama dalam bidang waris, pembagian warisnya. Dan banyaknya mereka tidak memikirkan, tidak menggunakan cara-cara syariat tersebut, di mana pada dulu zaman Nabi Muhammad itu masih zaman jahiliyah, di mana pembagian waris itu untuk orang Arab itu membagikan waris hanya untuk merugikan kaum perempuan. Jadi waris itu dibagikan hanya untuk kaum laki-laki yang dapat berperang dan dapat membawa senjata, seperti itu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 7, 11 dan 12. Saya bacakan suratnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walinnisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kasura nasiban mafruḍa. Nah, seperti itu. Itu ayat 7 dari Quran surat An-Nisa. Jadi ada beberapa dasar penting dalam Islam, yaitu kita berpatokan atau berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Demikian pula pada asbabun nuzul Quran surat An-Nisa ayat 7 ini, sebelum Islam itu diturunkan, masyarakat Arab itu telah mewarisi dengan sistem keturunan dan sistem sebab keturunan yang dapat mendapatkan harta waris itu hanya kaum laki-laki yang sanggup berperang, sedangkan kaum perempuan tidak mendapatkannya. Karena itu sistem keturunan yang mereka gunakan itu tidak adil atau tidak adil kepada ahli waris antara perempuan dan laki-laki. Mereka hanya memberikan harta warisan kepada ahli waris laki-laki yang dewasa saja, tetapi yang kecil itu pun tidak mendapatkannya. Kemudian dengan turunnya ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menghapus kedzaliman dari kaum yang lemah. Kaum yang lemah itu siapa? Kaum laki-laki, laki-laki dan anak perempuan, dan Allah menyuruh memperlakukan mereka untuk bersikap adil dan penuh dengan rahmat kasih sayangnya. Bagi mereka, anak perempuan dan laki-laki yang lemah tadi diberikan harta peninggalan dari kedua orang tuanya, yaitu ayah dan ibu. Tidak ada perbedaan antara anak kecil, orang dewasa, orang yang kaya ataupun yang miskin, seperti itu. Di semua itu diberi hak yang sama untuk mendapatkan warisan bagian masing-masing. Dan ayat di atas juga, ayat 7 tadi mengandung hukum bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah menentukan bagian harta warisan untuk anak-anak untuk anak-anak, yaitu seorang anak laki-laki mendapat dua sebagian dari anak perempuan, seorang perempuan mendapatkan bagian 1/2. Namun ketika bagian 2/3 dari harta peninggalannya, pelaksanaan pembagian harta waris tersebut dilaksanakan sesudah dipenuhi wasiat dari orang tua yang telah meninggalkan anak tersebut, seperti itu. Lanjut, saya akan membacakan ayat ke-11. Bismillahirrahmanirrahim.
yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu haddil unsayayn fa in kunna nisaa'un fawqa sanataini falahunna sulusa ma tarak wa in kanat wahidatan falahan nisfu wa li abayhi likulli wahidin minhuma sulusu mimma taraka in kana lahu walad fa in lam yakun lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi thuluth fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi thuluth min ba'di wasiyyati yusi biha aw dayn aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a fariidatan minallah innallaha kana aliman hakima. Sadaqallahul adzim. Dan saya akan menjelaskan asbabun nuzul turunnya surat ke-11 itu, di mana pada suatu hari Nabi Muhammad atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Abu Bakar As-Siddiq datang mendatangi orang sakit. Siapa orang sakit itu? Jabir bin Abdillah. Yang ketika itu Nabi Muhammad dengan Abu Bakar itu perjalanan ke rumah Jabir bin Abdillah itu dengan berjalan kaki. Dan sewaktu sampai di sana, Jabir bin Abdillah itu sedang dalam keadaan tidak sadar. Lalu Nabi Muhammad segera mengambil air wudhu, lalu meneteskan air wudhu itu ke tubuh Jabir bin Abdillah. Setelah itu Jabir bin Abdillah terbangun, lalu dia mengatakan seperti ini, wahai Rasulullah, apakah yang kamu perintahkan kepadaku tentang harta warisan? Maka sehubungan dengan itu langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang telah menurunkan ayat ke-11 ini. Ayat ini dengan tegas memberikan hukum wasiat dalam Islam. Tujuannya agar apa? Agar tidak terjadi sengketa yang nantinya menjadikan musuh-musuh antara seumat, seperti itu. Lalu saya akan membacakan ayat ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyyati yusina biha aw dayn walahunna rubu'u mimma taraktum illam yakun lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna thamunnu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dayn wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus fa in kanu aktsara min dhalika fahum syuraka'u fis sulusi min ba'di wasiyatin yusa biha aw dayn ghairu mudarrin wasiyatun minallah wallahu alimun hakim. Sadaqallahul adzim. Di ayat yang ke-12 ini juga mengandung bahwa suami itu memperoleh separuh dari harta istrinya yang telah meninggal jika ia meninggalkan anak, jika ia tidak meninggalkan anak. Jadi seorang suami statusnya sebagai seorang suami itu ketika telah ditinggalkan oleh istrinya, meninggal, tidak memiliki keturunan atau tidak meninggalkan anak, maka suami tersebut mendapatkan separuh bagian dari istrinya, seperti itu. Selebihnya itu berlaku untuk sisa warisnya. Jika ia meninggalkan anak, maka suami itu hanya memperoleh 1/4 dari harta istrinya. Ketentuan selanjutnya, bagian anak perempuan itu umumnya separuh bagian anak laki-laki. Istri memperoleh 1/4 dari harta suaminya yang telah meninggal dengan catatan tidak meninggalkan anak, dan 1/8 jika ia meninggalkan seorang anak. Jika ada lebih dari seorang istri, maka pembagian itu dibagikan untuk sisa warisnya, atau 1/8 jika keadaannya memang memungkinkan demikian. Maka pembagiannya satu sama lain. Sedangkan saudara perempuan seayah, ia mendapatkan setengah dari bagian warisnya dengan 4 syarat.
Yang pertama, jika ia tidak memiliki saudara laki-laki. Jadi ketika seorang ada saudara seayah, saudara perempuan itu seayah, maka ia dapat itu mendapatkan bagian warisnya, tapi dengan 4 syarat. Yang pertama, tidak memiliki saudara laki-laki. Yang kedua, jika ia seorang diri, jadi mungkin karena ia belum menikah ataupun dia sudah ditinggal oleh suaminya seperti itu atau istrinya. Dan ketiga, pewaris itu tidak memiliki saudara kandung perempuan, tidak mempunyai adik ataupun kakak perempuan. Yang keempat, pewaris tidak memiliki ayah atau kakek atau keluarga yang berkelamin laki-laki, baik laki-laki dan tidak punya anak laki-laki maupun perempuan. Terus selain firman-firman Allah yang telah disebutkan dalam Quran surat An-Nisa ayat 7, 11 dan 12, juga Nabi Muhammad SAW juga ada banyak hadis yang menjelaskan, menerangkan mengenai kewarisan dalam Islam. Ini bacaannya. An Abi Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahiqqul faraidu bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakarin. Ya, seperti itu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berikanlah bagian waris itu kepada ahlinya. Ahlinya itu siapa? Orang-orang yang berhak menerima waris. Kemudian jika ada sisanya, maka untuk kerabat yang terdekat, yang laki-laki. Jadi jangan kita utamakan kerabat kita yang jauh, walaupun itu sangat kepribadiannya sangat dekat dengan kita. Kita utamakan kerabat yang dekat, tetangga kita seperti itu, yang laki-laki. Itu adalah penjelasan Quran surat An-Nisa ayat 7, 11 dan 12. Semoga kita dapat bisa mengambil hikmah dari penjelasan yang saya telah sampaikan. Dan dalam hadis di atas itu mengandung perintah untuk memberikan bagian-bagian yang telah ditentukan. Bagian yang telah ditentukan seperti 1/4, 1/2 dan lain sebagainya kepada orang yang berhak menerimanya, orang yang berhak menerima waris tersebut. Dan Al-Quran dan hadis itu sudah menentukan, yaitu dengan bagiannya 1/2, 1/4, 1/3, 1/2, 1/8 dan masih banyak lagi. Kemudian harta yang masih tersisa itu diberikan kepada orang yang orang yang berhak menerima secara utuh, menerima harta tersebut, orang yang kurang ataupun orang yang fakir dan miskin, maka diberikan kepada ahli waris laki-laki dan ahli waris yang paling dekat. Para ulama fikih itu sepakat menetapkan bahwa harta yang tersisa itu sesudah diberikan hak pada keluarganya, karena sudah terbagi semua dengan ketentuan syarat yang telah dijelaskan tadi. Didahulukan tetangga yang terlebih dahulu, yang paling dekat, laki-laki. Oleh karena itu tidak boleh diberikan warisan itu kepada orang lain selama orang yang masih dekat atau tetangga kita yang masih dekat itu masih hidup. Misalnya ada seseorang yang meninggal dunia, pewaris itu meninggal dunia, lalu dengan meninggalkan ahli waris seorang anak perempuan, seorang saudara laki-laki, dan seorang paman, maka pewaris tersebut atau orang tersebut atau perempuan tersebut tadi mendapatkan sebagian atau setengah dari harta orang yang meninggal dunia tadi. Dan karena ia hanya sendiri dan sisanya diberikan kepada saudara-saudara laki-lakinya, dalam hal ini paman dari pewaris itu tidak mendapatkan bagian hartanya, karena posisi si paman itu terhalang oleh saudara laki-laki yang lebih dekat dengan si pewaris. Jadi seperti itu. Dan di sini ada beberapa syarat dan rukun warisan, di mana syarat dan rukun warisan sesuatu yang ketidakadaannya menghendaki tidak adanya hukum. Demikian pula untuk terjadinya pembagian waris harus memenuhi 3 syarat.
Jika tidak ada salah satunya, maka tidak ada pula hukum kewarisan. Yang pertama, hukum waris yang pertama yaitu meninggalnya pewaris. Jadi mewaris itu sudah meninggal, yang baik-baik benar secara meninggal ataupun meninggal secara hukum, seperti orang yang hilang tanpa diketahui. Contohnya naik pesawat dan orang itu hilang dan tidak ditemukan, itu juga dihitung dengan orang mewaris yang sudah meninggal. Lalu kedua, adanya ahli waris. Ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia ia masih hidup, walaupun hanya sesaat. Dia mempunyai hubungan darah dengan pewaris tersebut atau hubungan perkawinan dengan si pewaris beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi warisnya. Dan ketiga, tidak adanya suatu penghalang untuk mendapatkan waris. Ya, semoga ilmu yang telah saya sampaikan itu dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya, karena hakikatnya saya juga masih belajar. Dan cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.